Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Syafaatus Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran modal. Anggaran modal yaitu pembelian barang modal untuk investasi. Nah, yang dimaksud barang modalnya yaitu aktiva tetap atau aktiva dengan umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Karena pembelian barang modal dalam jumlah rupiah yang besar, hasilnya untuk yang akan datang. Uang terikat untuk jangka waktu panjang. Rencana sekarang untuk yang akan datang diharuskan berhati-hati dan bila salah dalam pengambilan keputusan dapat terjadi kerugian, maka pembelian untuk barang modal harus dinilai apakah layak atau tidak layak. Selanjutnya pertimbangan dalam penilaian usulan investasi. Yang pertama ada aliran kas, yang kedua ada nilai waktu dan uang, yang ketiga ada biaya modal. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aliran kas. Aliran kas atau cash flow terdiri dari aliran kas masuk bersih dan aliran kas keluar bersih. Rumusnya, investasi dengan sumber modal sendiri, proceed sama dengan laba setelah pajak plus penyusutan. Investasi dengan sumber modal asing atau utang, yakni proceed dan bunga sama dengan laba setelah pajak plus penyusutan. Selanjutnya yang kedua, nilai waktu dan uang. Nilai waktu atas uang adalah konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Yang ketiga ada biaya modal. Konsep biaya modal penting untuk menunjukkan tingkat penggunaan modal perusahaan. Hal ini karena dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya real dari penggunaan modal masing-masing sumber dana, yang kemudian dapat menentukan biaya modal rata-rata keseluruhan dana yang digunakan perusahaan. Selanjutnya, rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan baik bisnis maupun proyek. Dalam beberapa bisnis, proyek atau event, perencanaan anggaran merupakan dokumen yang wajib ada untuk melihat besaran biaya yang akan digunakan. Perencanaan perlu dilakukan untuk mengetahui biaya yang akan dikeluarkan, sehingga keuangan dapat lebih terarah. Selanjutnya ada perencanaan laba. Perencanaan laba adalah pengembangan dari suatu rencana kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dalam perolehan laba yang diharapkan. Nah, keuntungan dari perencanaan laba sendiri, Carter dan Usri menyatakan bahwa perencanaan laba memiliki manfaat dan keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Yang kedua, menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi. Dan yang terakhir, menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang telah diberikan. Soal pertama, kita disuruh menghitung kebutuhan bahan baku, budget biaya bahan baku, budget biaya TKL, budget biaya overhead, budget harga pokok produksi, budget harga pokok penjualan, dan budget laba rugi. Yang pertama kita hitung dulu budget kebutuhan bahan baku. Caranya tinggal dijumlah saja tingkat produksi dikali dengan standar penggunaan dan didapat hasil 4.750. Selanjutnya yang kedua menghitung budget biaya bahan baku. Nah, karena tadi kita sudah menghitung tingkat kebutuhan, jadi tinggal dikali saja dengan harga, lalu didapat hasil 16.625.000. Yang ketiga kita menghitung budget biaya tenaga kerja langsung. Nah, cara menghitungnya ya ini tinggal dimasukkan angka yang tadi sudah dihitung dan didapat. Lalu tingkat DLH dikali dengan tarif upah
dan didapat hasil 14.250.000. Selanjutnya menghitung budget biaya overhead. Nah, total DLH yang sudah didapat tadi bisa dilihat dari biaya TKL. Lalu total DLH tadi dimasukkan pada dasar-dasar kolom, lalu dikalikan dengan tarif yang sudah ditentukan tadi. Maka didapat total 9.500.000. Selanjutnya menghitung budget harga pokok produksi atau CGM. Karena kita sudah menghitung semua komponen tadi pada slide sebelumnya, maka tinggal dijumlah saja dan didapatkan hasil 40.375.000. Nah, untuk mencari CGM per unit dapat dihitung dengan cara total CGM per tingkat produksi. Nah, bisa didapat total 8.500 unit. Cara menghitung nilai FG awal sama dengan jumlah FG awal dikali CGM per unit. Dan cara menghitung nilai FG akhir yakni jumlah FG akhir dikali dengan CGM per unit. Selanjutnya budget harga pokok penjualan atau CGS. Lah, kita kan sudah menghitung semuanya tadi di awal. Maka kita tinggal menjumlah saja, yaitu 40.375.000 ditambah dengan 850.000, lalu dikurang dengan FG akhir 1.275.000. Didapat total HPP 39.950.000. Selanjutnya menghitung budget laba rugi. Nah, caranya hanya tinggal memasukkan angka yang tadi sudah didapat. CGS 39.950.000 ditambah dengan laba kotor 7.050.000, lalu biaya operasional 1.175.000, laba sebelum pajak 5.875.000, pajak 734.375 rupiah, dan laba setelah pajak 5.140.625 rupiah. Selanjutnya soal nomor 2, biaya non-produksi. Kita diminta untuk menyusun anggaran beban usaha tiap bulan dan pembayaran beban usaha tiap bulan. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diberikan pada soal tadi. Kita masukkan penjualan Januari, Februari, dan Maret kita masukkan semuanya. Komisi juga kita hitung 10% dari penjualan. Angkutan penjualan juga kita hitung 5%-nya. Administrasi penjualan juga kita masukkan masing-masing 1 juta. Administrasi dan umum kita masukkan 2 juta. Depresiasi alat penjualan 200.000. Depresiasi alat kantor 300.000. Setelah itu kita juga tinggal memasukkan ke dalam kolom yang sudah diberikan. Didapat jumlah beban usaha pada bulan Januari 5 juta, pada bulan Februari 5.150.000, pada bulan Maret 5.300.000, dan total dari bulan 1 ini 15.450.000. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.